Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman semua? Oke, kali ini kita akan coba yuk bahas untuk persiapan ujian sekolah matematika SMP atau MTS tahun 2024. Udah siap semua bukan? Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk sukses di ujian sekolah tahun ini. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Kita perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada dua bidang ya, dimensi tiga atau tiga dimensi, ada balok sama limas. Nah, ini ukuran balok ada 15 kali 10 kali 8. Berarti kalau kita tuliskan panjangnya 15, lebarnya 10, ini tingginya 8. Nah, karena tinggi dari sini sampai sini ukurannya 14, maka kita simpulkan tinggi limas ini, ya. Nah, berarti tinggi limas itu adalah 14 dikurang 8, itu sama dengan 6 cm, gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan 6 cm, gitu ya. Nah, ini kan kita bisa tarik ini ya, seperti limas, gitu ya. Oke, nah sekarang kita diminta untuk volume bangun yang ini ya. Berarti ini kan ada dua bangun, yaitu volume balok, ya. Ini sudah jelas 15 kali 10 kali 8. Nah, ini kita dapatkan 1.200 cm kubik, ya. Nah, sekarang kita cari volume limas. Volume limas itu rumusnya sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Ya, berarti jadi sepertiga. Nah, alasnya kan ini ya. Nah, ini 15, ini 10. Berarti dikali 15 kali 10 dikali tingginya tadi 6. Nah, ini kita dapatkan 300 cm kubik. Berarti kesimpulan kita volume total tinggal kita jumlahkan 1.200 ditambah 300. Berarti sama dengan 1.500 cm kubik. Atau jawaban tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan sebuah bak berbentuk tabung dengan panjang diameter 70 cm dan tinggi 1,2 meter. Ya, misalnya kita buat nih, ada bak bentuknya seperti tabung gitu ya. Besar sekali berarti ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini diameternya dari sini ke sini adalah diameternya 70 cm. Maka jari-jarinya 35 cm. Kemudian tingginya dari sini ke sini 1,2 meter ya. Atau jadi kalau cm jadi 120 cm. Nah, kemudian dimasukkan bola nih. Jadi dimasukkan bola. Nah, ini kan nanti akhirnya tumpah gitu ya. Nah, ini diameter bola itu 42 cm. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, R-nya itu 21 cm. Nah, langkah pertama kita cari dulu volume tabung. Ya, volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat kali T. Luas alas kali tinggi. Nah, ini karena R-nya kelipatan 7, berarti kita pakai 22/7, ya, kali 35, kali 35, kali 120. Nah, ini kalau kita sederhanakan, dicoret boleh ya, ini 5. Ini kita dapatkan hasilnya 462.000 cm kubik, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita cari volume dari bola. Volume bola itu kan rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3. Berarti 4/3, Pi-nya itu 22/7, ini kali 21, kali 21, kali 21. Berarti ini bisa dicoret ya, seperti ini. Nah, ini kita dapatkan 38.808 cm kubik. Berarti volume sisanya, sisa ini kan tumpah karena yang keluar atau yang tumpah adalah sama dengan volume bola. Berarti tinggal kita kurangi volume tabung
gitu ya, dikurang volume bola. Berarti kita dapatkan sama dengan 462.000 dikurang 38.808. Ini kita dapatkan 423.192 cm kubik. Nah, karena jawabannya dalam liter, maka ini kita bagi 1000 ya. Jadi 423,192 liter. Berarti pilihannya, nah, kalau kita perhatikan karena ini pembulatan, yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, ini gambar dua bangun ruang, yaitu uh, kerucut dengan setengah bola. Oke, nah ini ukurannya sudah ada ya. Nah, kita diminta untuk menentukan luas permukaan bangun. Nah, sekarang untuk kerucut, ini yang kita cari adalah berarti luas selimutnya ya, luas selimut. Ya, karena kan alasnya tidak perlu, karena kosong gitu ya. Berarti luas selimut itu kan rumusnya adalah PRS gitu ya. Karena S-nya 26, kemudian jari-jarinya 10, maka ini kita pakai 3,14 ya. Nah, ini dikali 10 dikali 26. Nah, ini kita dapatkan 816,4 cm persegi. Oke, kemudian kita cari luas setengah bola. Nah, berarti ini jadi setengah kali 4 PR kuadrat. Ya, berarti jadi 2 kali 3,14 kali 10 kali 10. Berarti kita dapatkan 628 cm persegi. Nah, ditanya luas permukaan bangun, berarti luas totalnya. Luas totalnya, ya kita jumlahkan saja. Jadi 816,4 ditambah 628. Berarti kita dapatkan 1444,4 cm persegi. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan. Di sini diketahui atap sebuah rumah berbentuk 5 segi 4 dengan alas persegi. Oke, kita gambar dulu ya, biar lebih mudah. Jadi ini alasnya kira-kira bentuknya persegi. Ya, anggap aja ini persegi ya, teman-teman ya. Nah, ini biasa gambarnya kalau saya tarik garis diagonalnya dulu untuk sebagai tingginya di sini nanti. Biar lebih mudah gitu ya. Nah, ini kita tarik untuk tingginya seperti ini misalnya. Ya, kemudian ini ke sini, dan ini ke sini. Ya. Nah, ini atap rumahnya. Berarti ini misalnya saya kasih nama T, ini A, B, C, D, di sini O gitu ya. Nah, karena persegi panjang sisinya 16 meter, berarti di sini 16. Ini TO-nya itu 6 meter gitu ya. Ini 16 meter ya. Nah, sekarang dia akan mengecat atap, biayanya 6.000 per meter persegi. Nah, biaya yang dikeluarkan tuh berapa? Berarti kita mencari yang pertama adalah luas limas. Gitu ya. Luas limasnya berapa? Oke. Sekarang langkah pertama, di sini kan 16, di sini juga 16 gitu ya. Kita mau cari tingginya. Nah, di sini kan kita bisa dapatkan sini 8 gitu ya. Nah, berarti kalau saya tarik ini ke sini, ini misalnya P, berarti kita keluarkan ada segitiga gitu ya. Segitiga TOP, di sini 8, di sini 6 gitu ya. Berarti saya dapatkan TP-nya itu sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini kita lanjutkan sama dengan akar 36 tambah 64. Sama dengan akar 100. Berarti TP-nya kita dapatkan 10 meter. Oke ya. Nah, tugas kita adalah mencari luas ini nih. Nah, luas yang TAB, TBC.
Nah, karena ukurannya sama, berarti kan kita cari aja satu luas dulu. Misalnya tadi nih luas segitiga TBC. Nah, berarti kan setengah alasnya itu 16, tadi tingginya kita sudah dapatkan 10. Berarti ini kan kalau kita lanjutkan jadi ini dicoret 8, ini 80. Gitu ya. Berarti luas sisi tegak gitu ya yang akan dicat itu sama dengan 4 kali 80 sama dengan 320 meter persegi. Nah, berarti kita bisa simpulkan biayanya. Nah, biaya sama dengan 320 dikali 6.000. Ya, berarti ini jawabannya 1.920.000. Ya, berarti pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal statistik ini ya. Ini ada data, kita diminta untuk menentukan mean, median, dan modus. Nah, ini teman-teman kita cari dulu nih. Biasanya kan kalau mean itu langsung saja atau rata-rata ya. Kita cari mean itu rata-rata X bar itu. Ini kita jumlahkan nih. Ya 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 9. Nah ini kita bagi semua, banyaknya data kan 10. Berarti di sini sama dengan 70 per 10 sama dengan 7. Kalau dari jawaban teman-teman kita sudah dapat jawabannya yang pasti yang A ya. Nah sekarang kita cari dulu modusnya ya. Modus atau M0. Modus itu kan angka atau nilai yang sering muncul atau frekuensinya terbesar. Nah kalau kita perhatikan dari soal ini, yang sering muncul ini angka 5 ya. Ada 3. Tapi juga ada angka 9 yang muncul 3 kali. Ini jadi bimodus. Modusnya 5 dan 9 ya, sering dinamakan bimodus. Sekarang kalau ditanya median, nah, median atau ME atau juga Q2 gitu ya. Nah, ini langkah pertamanya datanya diurutkan. Tadi 5-nya ada 3 ya. Nah, kemudian 6, 1, 7-nya ada 2 gitu ya. Kemudian ada 8, kemudian 9-nya ada 3. Ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Nah, kita cari tengahnya. Nah, ini kan genap ya, 5. Berarti tengah-tengahnya tuh di sini ya. Nah, median atau Q2-nya berarti 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah ya. Nah, kita perhatikan. Benar ya, jawabannya itu yang pasti yang A. Oke. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini ya. Tinggi rata-rata 11 orang pemain inti sebuah klub adalah 178,3 cm. Sedangkan tinggi rata-rata 7 pemain cadangan 176,5 cm. Tinggi rata-rata pemain itu berapa? Nah, ini kita gunakan rata-rata gabungan ya. Nah, ini N1 kali rata-rata pertama tambah N2 kali rata-rata kedua dibagi N1 tambah N2. Jadi kalau kita ganti, yang pertama ada 11 orang dikali 178,3 ditambah 7 orang dikali tinggi rata-ratanya 176,5 per 11 tambah 7. Nah ini kalau kita lanjutkan, ini sama dengan 1916,3 ditambah 1235,5 per 18. Ya, berarti sama dengan 3196,8 per 18. Nah ini kita dapatkan 177,6 cm. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Ini ada data seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk menentukan median dari data tersebut. Nah, ini kalau kita perhatikan, median kita cek dulu. Ini frekuensinya ada berapa total ya? Total frekuensi.
total frekuensi. Atau sering kita tulis sigma F-nya berapa jumlahnya. Nah, ini kalau kita lihat ada 20 ya. Kalau 20 berarti kan genap ya. Nah, genap. Berarti ini data ke-10 sama data ke-11. Oke, berarti kita bisa simpulkan median itu data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan data ketiga, sampai sini data keempat, di sini 5, di sini sampai ke-7, di sini sampai ke-11, nah, di sini sampai 14, sini sampai 20. Berarti data ke-10 dan 11 ada di sini ya. Berarti kalau kita tulis 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, nah ini jawabannya ada 2 ya. Nah, bisa yang ini atau yang ini. Sorry ya. Bisa yang ini atau yang ini ya. Oke, maaf, maaf. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita cari meannya atau rata-rata. Ya, X bar. Nah, ini teman-teman tinggal teman-teman kalikan aja nih. Data sama frekuensinya ya. Berarti 3 kali 3 itu 9. Nah, 4, kemudian 5, tambah 12, tambah 28, tambah 24, tambah 54. Oke, dibagi tadi banyaknya frekuensi atau data ada 20. Ya. Nah, ini teman-teman jumlahkan semua. Nah, yang ini ya. Ini kalau kita jumlahkan 136 per 20. Nah, ini kita dapatkan 6,8. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan diagram lingkaran di samping ya. Di sini ada kegemaran siswa di bidang olahraga. Ini kalau kamu perhatikan total siswanya atau orangnya 120. Nah, ini dalam bentuk derajat semua ya. Ini 60, ini 150, ini siku-siku 90 derajat. Ya. Nah, kita diminta banyak siswa yang suka badminton atau bulu tangkis. Nah, kita cari dulu nih sudutnya berapa, gitu ya. Nah, berarti sudut yang badminton itu adalah, kita tuliskan 360 dikurang, ini jumlahkan semua nih. 60 derajat tambah 90 derajat tambah 150 derajat. Ya, berarti ini kita kurangin jadi 360 dikurang 300 dalam derajat ya. Berarti sama dengan 60 derajat. Oke, berarti kita bisa hitung yang suka badminton banyaknya. Kita buat perbandingannya 60 derajat per total sudut dalam sebuah lingkaran itu 360 derajat dikali banyaknya siswa yaitu 120. Berarti ini jadi 1/6 kali 120 sama dengan 20. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, perhatikan soal peluang ini ya. Dalam percobaan melempar 2 buah dadu, peluang muncul dadu berjumlah lebih dari 7 itu ada berapa banyak? Oke, jadi ini kalau ada 2 dadu, nah, kan ya, jumlahnya itu bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini banyaknya. Ini biar lebih mudah saja ya. Nah, berarti kalau 2 itu kan kemungkinan cuma ada 1. Ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Ini ada 3. Gitu ya. Kemudian ini ada 4. Gitu ya. Kemudian ini ada 5. Ini ada 6. Nah, ini kembali lagi teman-teman. Ini jadi 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Ini biar lebih mudah saja. Berarti kalau kita perhatikan, dari soal kan diminta yang berjumlah lebih dari 7. Berarti mulai dari sini sampai sini. Ya, ini totalnya kalau teman-teman perhatikan adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ini ada sebanyak 15. Ya. Nah, sekarang kalau 2 dadu kan, kalau teman-teman perhatikan ini juga jumlahnya 15 ya. Nah, ini kan 6, berarti NS-nya itu ada 36 2 dadu. Kemudian tadi NA-nya kita dapatkan 15.
Berarti kesimpulan kita, peluangnya ya muncul mata dadu ya jumlah lebih dari 7 adalah 15/36. Kita cek dulu ada? Oke, jawabannya yang D. Nah, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan kembali soal peluang ini. Sebuah kotak berisi 12 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 10 kelereng merah. Jika diambil satu kelereng secara acak, peluang terambilnya kelereng merah. Nah, sekarang kita cari dulu total. Total kelereng, gitu ya. Atau kita tuliskan NS. Nah, ini kamu jumlahkan 12 tambah 18 tambah 10. Ini sama dengan 40. Nah, yang dimintakan kelereng merah. Nah, NA-nya kelereng merah atau banyak yang kelereng merah itu adalah 10. Nah, untuk peluang ini ya langsung saja. Peluang A itu sama dengan NA per NS. Gitu ya. Berarti 10/40 sama dengan 1/4. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, bahas tuntas dan mudah matematika SMP MTS untuk ujian sekolah tahun 2024 telah selesai kita bahas dengan sukses. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video-video yang ada di YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.